Halo sobat kita, selamat datang di Budaya Kerja Kita, podcast yang bakal ngobrolin soal kolaborasi, inovasi, tindakan, dan aksi dalam dunia kerja di Kemenkes. Kita bakal seru-seruan bareng narasumber keren yang punya banyak cerita inspiratif. Yuk siap-siap untuk ngobrol dan bergerak bareng. Let's go sobat kita! Halo sobat kita, selamat datang di Budaya Kerja Kita. Kolaborasi, inovasi, tindakan, dan aksi. Kita akan ngobrol bareng dua narasumber kita yang keren dan penuh inspirasi. Mereka adalah Widya Iswara Bapelkes Mataram sekaligus sebagai tim champion Kemenkes. Mari kita sapa. Beliau adalah Pak Lalu Muhammad Harmain Siswanto dan Ibu Baik Citra Lestari. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ari. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Susah sekali ya ketemu waktunya ya. Sibuk apa sekarang Bapak Ibu-ibu? Ya, mempersiapkan pelatihan di mana kita mencoba untuk mengkonversi beberapa pelatihan yang awalnya klasikal ya di era saat ini kita perlu menyiapkan untuk blended ataupun secara online. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Kali ini kita akan ngobrolin soal budaya kerja Kemenkes. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu sudah berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Ya, izin sobat kita. Tema kita kali ini adalah budaya kerja baru Kemenkes, yaitu eksekusi efektif dari wacana menjadi aksi nyata. Kenapa perlu eksekusi efektif? Agar insan Kemenkes mampu melaksanakan 6 pilar transformasi kesehatan nasional. Melalui eksekusi efektif ini diharapkan insan Kemenkes itu mampu bekerja secara cerdas, efektif, dan efisien dengan sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal, kemudian juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, oleh karena itu kita harapkan insan Kemenkes itu bukan hanya berwacana, namun juga bisa melakukan aksi nyata. Iya. Ya, itulah tema kita hari ini yang akan kita obrolkan bersama narasumber. Ya. Untuk yang pertama mungkin pertanyaan kepada Pak Siswanto dulu ya Pak ya. Apa nih dari wacana menjadi aksi nyata, eksekusi efektif yang sudah diterapkan di Bapelkes Mataram, kemudian apa saat ini masih berlangsung? Baik, terima kasih Mbak Ari. Hai sobat kita, alhamdulillah sebenarnya Mbak Ari ini juga adalah bagian daripada tim champion Kemenkes di Bapelkes Mataram. Nanti beliau bisa juga sharing pengalaman terkait dengan apa yang sudah sebagai tim champion yang pernah menjadi produk ataupun kegiatan yang menjadi aksi nyata beliau. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sharing dengan Mbak Citra juga terkait dengan apa yang sudah pernah kita menjadi nyata begitu ya, kegiatan yang sudah kita lakukan. Salah satu yang sampai dengan saat ini berjalan adalah BShare-E namanya. Mungkin ini kita akan kenalkan ke sahabat kita gitu ya, sobat kita, bahwa Bapelkes Mataram sudah sampai dengan sejauh ini menyelenggarakan kegiatan BShare-E ini sudah menasional. Nah, BShare-E itu seperti apa sih BShare-E gitu ya, dan apa BShare-E mungkin perlu juga sobat kita gitu ya tahu. Nah, itu tidak membutuhkan yang mudah gitu ya, report yang mudah untuk sampai dengan bisa eksis sampai dengan saat ini, Mbak Ari. Ya, BShare-E itu salah satu program yang ada di Bapelkes Mataram yang merupakan bagian daripada unggulan yang bisa dikatakan seperti itu, yaitu kepanjangan dari bincang-bincang dan sharing ilmu. Bincang dan sharing ilmu. Iya. Jadi mungkin sobat-sobat pernah lihat di medsos kami ya, pasti kok BShare-E gitu loh. Jadi ternyata BShare-E itu bincang-bincang dan share ilmu gitu ya, sobat kita. Iya. Jadi alhamdulillah untuk bincang-bincang dan share ilmu ini memang saat itu kenapa bisa muncul gitu ya?
Ini karena bincang-bincang dan sharing ilmu ini sepertinya perlu kita adakan, gitu ya, perlu kita tumbuhkan dan perlu kita sebarluaskan ilmu-ilmu ataupun yang terupdate saat itu. Kita sempat berpikir saat itu ya, Bu Citra dan teman-teman, ini bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya. Walaupun ilmu yang update saat ini bukan hanya untuk kita di lingkungan Bapak saja, gitu ya, tapi kita ingin sebarluaskan ke masyarakat juga. Nah, saat itu kita masih sangat terbatas, gitu ya, dengan sumber daya, sarpras dan lain sebagainya. Namun dengan effortnya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita mencoba kecil-kecilan dulu, gitu ya, dengan tema yang agak ringan-ringan, begitu ya. Dan ternyata narasumbernya yang susah-susah gitu ya, Pak ya. Betul ya. Artinya ilmu-ilmu yang sekiranya bisa kita share dan yang ringan-ringan dan ternyata sangat diterima gitu oleh masyarakat dan oleh di lingkungan kita. Dan akhirnya ya dengan adanya bincang-bincang dan sharing ilmu itu setelah diterima, kita sampai ya dari lokal, regional, bahkan sampai ke nasional. Begitu ya. Luar biasa. Seperti itu Bu Ari. Itu tahun berapa ya mulainya BCRI itu? Kita memulai untuk BCRI ini memang pada saat pandemi ya. Pandemi berarti sekitar 2020 ya. Nah, itulah salah satu pemicu juga. Pandemi saat itu kan mengkungkung kita semua untuk di dalam ruangan, di dalam rumah, kemudian di tempat kita saja, kita mobilitasnya sangat terbatas sekali. Nah, sehingga kita mau komunikasi dengan teman kantor saja agak susah, gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya media secara online, nah itu sangat membantu kita. Ya, itulah awal mula munculnya bincang-bincang dan sharing ilmu ini, sehingga sampai dengan saat ini, detik ini, kita sudah keberapa nih Pak ya? Alhamdulillah ini sudah mau yang ke-33. Masya Allah ya. 33. Berarti setiap bulan itu mesti ada 1-2 kali ya mungkin ya? Iya, kalau untuk waktunya paling tidak 2 bulan, 3 bulan, maksimal 3 bulan itu kita sudah ada ya adakan untuk BCRI. BCRI ini tidak terbatas untuk di internal begitu ya, khususnya narasumbernya. Yang penting BCRI ini kita tujuan dibuatnya adalah untuk bagaimana men-share ilmu, update ilmu, baik yang ada di internal kita, narasumbernya, maupun kita mengundang dari pakar-pakar yang sekiranya, oh ini yang sekarang lagi booming, ini yang sekarang lagi update. Isu-isu terkini lah ya Mbak ya, kita menyampaikan isu-isu terkini. Terutama kemarin di tengah pandemi ya, kita berharap bisa men-share ilmu yang update atau isu-isu yang ada di masyarakat kepada teman-teman nakes gitu ya, teman-teman naskes. Kemudian mungkin kita bisa saling memberikan bermanfaat untuk teman-teman nakes awalnya untuk teman-teman tenaga kesehatan, bagaimana mendapatkan berita-berita atau ilmu yang update mengenai isu-isu yang ada saat itu gitu. Dan alhamdulillah berkembang gitu. Yang awalnya kita secara hybrid gitu ya, kalau yang untuk narasumbernya yang di sekitar kita ya, mengundang di sekitar kita secara hybrid, tapi kemudian berkembang, narasumbernya itu ada yang dari luar, dari pusat, itu kita bisa full Zoom gitu dengan online gitu Mbak Ari. Wow, keren ya. Bu Citra, pada saat pelaksanaan dulu di awal-awal mungkin ya, ada nggak sih yang episode yang dirasa yang effortnya aduh susah banget ini atau yang menarik sekali begitu yang diingat? Ya awal-awalnya memang pesimis juga ya, ini gimana ya mengajak caranya, mengajak teman-teman di luar sana, sobat-sobat kita ya, sobat-sobat Bapelkes ya Pak ya, untuk tertarik ikut gitu ya. Alhamdulillah di era digital ini dengan
kita mencoba membuat flyer yang menarik gitu ya, flyer menarik, kemudian kita share di sosmed gitu. Teman-teman membagikan di WA grup, alhamdulillah ternyata banyak sekali peminatnya gitu ya. Bahkan ada yang bertanya atau memberikan masukan kepada kita, kepada kami, kira-kira materi berikutnya apa nih yang mau didiskusikan, kita obrolkan di acara BSRI itu. Contohnya pernah nih di masa pandemi, kebetulan saya bidan nih, saya di organisasi IBI. Itu di WA grup, teman-teman bicara gimana nih pelayanan, kita memberikan pelayanan gitu ya. Khawatirnya nanti klien-klien kita terjadi kehamilan yang tidak diinginkan karena tidak memungkinkan mereka datang ke tenaga kesehatan gitu ya, ke teman-teman bidan. Masa COVID itu ya. Akhirnya kita mencoba bagaimana kalau ini kita diskusikan, kita mengundang teman-teman yang ada di luar daerah, yang kota-kota besar gitu ya. Mereka sharing bagaimana sih memberikan pelayanan KB seperti itu. Awalnya agak susah juga mencari narasumber gitu. Tapi alhamdulillah dengan zaman digital yang memudahkan kita untuk komunikasi ya. Jadi ada WA grup antar teman-teman bidan. Waktu itu narsumnya ada yang dari Jambi, Jakarta gitu. Mereka bisa sharing ilmu dan tentunya bermanfaat untuk praktek-praktek bidan di tempat lain. Ada juga yang untuk pelayanan bayi baru lahir gitu ya. Itu kalau nggak salah saya sebagai moderatornya itu. Dan memang menarik sekali bagaimana narasumber kita sharing memberikan pelayanan di masa pandemi gitu. Yang awalnya ada nggak nih peminatnya, tapi alhamdulillah ternyata hampir seluruh Indonesia ada nih ikut ya di Zoom itu gitu ya. Kita khawatir nggak cukup, akhirnya berkembang, berikutnya kita streaming di YouTube ya, di YouTube, jadi lebih ramai lagi gitu. Iya, dulu waktu 2020 itu kan kita seperti dipaksa akhirnya oleh COVID ya, situasinya memaksa kita supaya kita bisa melek digital, kemudian yang tadinya kita aduh susah gimana nih online gitu ya, tapi akhirnya bisa. Oke, kemudian pada dulu itu pesertanya tuh berapa ya kira-kira? Awal-awal itu di bawah 100 ya kayaknya. Awal-awalnya tuh di bawah 100 ya. Yang namanya kita mengawali sesuatu hal yang baru menurut kita saat itu gitu ya. Ya di bawah 100, 60, 70, naik sampai dengan 80. Dan kita menyesuaikan dengan kapasitas kita juga saat itu, dan kapasitas Zoom kita ya. Awal-awal penggunaan Zoom Mbak yang berbayar ya. Cuma punya berapa dulu ya, 100 sama berapa? Iya benar. Nah, namun dengan teknologi saat itu teman-teman tim IT juga sudah berusaha untuk bagaimana men-streamingkan. Nah, jadi di samping ikut melalui via Zoom, teman-teman juga sobat-sobat kita juga ikut melalui YouTube. Nah, itu dan itu terrecord sehingga kapanpun dibuka, tinggal buka medsosnya Bapelkes ataupun webnya Bapelkes Mataram. Ya di situ sudah terrecord begitu ya. Jadi kapanpun kita bisa belajar. Jadi itu salah satu yang luar biasa saat itu. Iya. Dan satu lagi Mbak Ari yang membuat menarik kalau menurut saya untuk BSRI ini adalah di samping mendapatkan ilmu, belajar bisa melalui kita belajar digital juga online, nih kita. Digital. Satu lagi yaitu pesertanya mendapatkan sertifikat. Iya, bagi yang butuh SKP ya. Sertifikat saat itu kita sudah berusaha untuk mengakomodir dengan sertifikat juga, dan sampai dengan saat ini sudah ber-SKP juga. Ya, dan ber-SKP. Jadi teman-teman dapat ilmunya, bisa belajar fleksibel gitu ya, kemudian dapat SKP untuk perpanjangan STR teman-teman nakes gitu ya. Jadi itu salah satu yang menurut saya membuat menarik para sobat-sobat kita, sehingga dari tahun ke tahun, bahkan sampai saat ini kapasitas kita sudah siapkan sampai dengan 1.000. Bahkan pernah 50.000 gitu ya, kita sudah siapkan. Luar biasa. Melalui streaming dan melalui Zoom saat itu. Ya. Oh ya. Nah, mungkin itu melalui ini ya, Mbak Ari, Pak Haji, melalui acara ini ya, mungkin bagi teman-teman yang menonton acara ini, sobat-sobat semua ya, kalau ada yang mau menyampaikan, menyumbang ide, kira-kira selanjutnya nih pengen dengar
tentang apa gitu ya di BCRI, bisa. Nanti silahkan disampaikan melalui sosmed kami ya, Ya. di IG, kemudian Facebook. ya ada TikTok juga ya. dan TikTok. Silakan nanti disampaikan. Kami tunggu ya. Iya. Dan sobat kita kalau mau lihat video ya, rekaman-rekaman yang dulu itu ada semua di YouTube Bapelkes Mataram. Nah, Iya. ya, Ya, betul. bisa dilihat dari perubahannya mungkin ya, transisinya dari mungkin agak-agak jadul gitu lama-lama jadi sama bagus ya. Virtual backgroundnya masih Gimana dulu? Green screen. Iya, ingat ya dulu ya pakai green screen ya. Sekarang udah Laptopnya sudah bisa support ya. support semua. Oke, kemudian ini BCRI-nya berbayar atau gratis atau seperti apa ini? Waduh. Alhamdulillah ya, jadi karena niatan di awalnya memang saat itu bagaimana ini biar agar masyarakat atau teman-teman nakes bisa ikutin secara gratis. Iya, kita berbagi ya. Sharing, Sharing. share ilmu. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah begitu ya, Amin. teman-teman. Mudah-mudahan Sumber. tetap gratis Dan ya. tetap gratis mudah-mudahan gitu ya, kita berharapnya seperti itu. Iya, iya. Dan sampai sejauh ini sampai dengan seri 33 itu memang gratis. Gratis. Ya, alhamdulillah ya kita bisa Peruntukan untuk masyarakat. memberikan manfaat Bapelkes Mataram ya. Ini yang ke-33 besok apa temanya Pak ya? Yang ke-33 tentang bagaimana pengelolaan pelayanan hepatitis B. gitu. Jadi, Iya, itu Menarik. ya, Iya. nanti menarik. Iya, Mudah-mudahan nanti silakan. sobat kita bisa mengikuti ya. ikut Ya. burung juga gitu kan. Ya, nanti Yes. tinggal lihat di medsosnya Bapelkes Mataram. Betul, betul. Kita sudah share untuk pengumumannya itu di IG juga ada, di TikTok ada. Iya. Iya. Oke, kemudian dalam perjalanannya mungkin ya BCRI ini dari seri 1 sampai ke 33 ini mungkin ada tantangan yang dihadapi begitu. Gimana Pak Sis? Iya, baik. Betul sekali ya sobat kita. Jadi memang ketika kita mengawali ini dari sebuah wacana gitu ya, kita berusaha untuk menyatakan wacana itu gitu ya, untuk mengimplementasikan wacana tersebut. Di awal-awal memang terasa berat sekali. Bukan hanya di awal-awal, di tengah-tengah atau di tengah keterbatasan kita, ya kami merasakan banyak hal. Yang pertama adalah motivasi. Karena memang untuk BCRI ini kita berusaha untuk teman-teman WI di Bapelkes Mataram itu bisa mengeluarkan ide apa topik yang nah di situ tantangan di saat kegiatan lagi banyak begitu kan. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Yuk silakan temanya apa untuk mau disampaikan ini di bulan ini seperti itu. Ya strategi kita gitu jadinya di awal Dibuatin jadwal kita ya. Pak, ya? tahun begitu ya, kita buat jadwal. Kita buat Kita jadwal. komitmen dengan jadwal itu. Itu salah satu tantangannya adalah motivasi. Motivasi. Ya, motivasi. Selanjutnya adalah topik, tema gitu ya, yang mau diangkat saat itu. Ya. Nah, jadi kita tim tidak ini harus punya strategi tentunya untuk melihat tantangan tersebut. Ya, di samping itu juga bagaimana manajemen waktu. Nih. Nah, itu yang kadang Waktu. ya di tengah kesibukan teman-teman WI, teman-teman yang akan sebagai narasumber nantinya. Nah, itu yang salah satu yang menjadi tantangan kita. Yang terberat sih itu tadi motivasi. Ketika mau mendesain, mempersiapkan dan lain sebagainya, ya itu salah satu yang terberat menurut saya. Itu yang motivasi karena kita melibatkan memanage banyak teman yang akan menjadi narasumber maupun yang tim yang akan terlibat di sana. Gitu. Iya. Ada lagi satu lagi Apa Mbak Ari tuh? ya. Jadi kami kalau di awal itu kan sudah membuat jadwal nih, mau temanya apa, bulan ketiga, bulan keempat ini siapa seperti itu. Nah seperti saya misalnya gilirannya dapat yang terakhir, udah berikan tema, ternyata udah banyak nih dibahas di media yang lain ya. Aduh, sudah antar garing ini gimana nih gitu ya. Jadi harus berpikir keras di mana apa yang akan saya sampaikan itu jadi menarik, nggak garing nih. Iya. Tentunya ya mulai dari flyernya,
kalimat judulnya seperti itu dan siapa nih narsumnya. Nah, itu betul-betul dia harus dipikirkan betul deh gitu ya. Jadi susahnya dapat terakhir, tapi kalau dapat di awal juga kok dapat di awal ya gitu ya. Itu ya salah satu ya kalau dari saya seperti itu. Ya alhamdulillah, tapi ya berkat kerjasama ya, saling mengisi di antara WI gitu, diskusi gitu ya. Dengan Mbak Ari juga sering berikan masukan ya, alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah, iya. Itu tadi tantangannya, kemudian ada tips dan trik nggak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi itu? Silakan. Siapa nih? Ditambahkan pada Bu Citra. Iya, yang pertama adalah tadi tantangan-tantangan itu yang membuat kami terus bersemangat dan fight gitu ya dengan teman-teman dan kita tim semua. Motivasi dari Bapak Kepala, Bapak Kesematara ini yang paling ini. Ya, agile on the walk itu selalu disampaikan oleh beliau. Hampir setiap apel itu Pak ya. Jadi penyuntik semangat ya. Iya, jadi ada tertantang gitu ya. Ayo semangat untuk berkontribusi gitu ya, untuk bagaimana berkontribusi ya dalam hal ya ini penyelenggaraan pelatihan ataupun sharing terkait dengan hal-hal baik gitu ya, ilmu-ilmu. Itu salah satu yang ini Mbak Ari terkait dengan tantangan tadi. Nah, kemudian tip dan trik begitu ya, apa yang ini salah satu kalau tip dan trik untuk mengangkat ide-ide. Pertama adalah bagaimana ide-ide kita itu jangan sampai tertelan oleh ya kesibukan. Nah, itu yang paling ya, itu yang paling ini, sehingga dengan adanya Misyari ini, ide-ide itu setelah ada muncul ide, wacana ide, kita diskusikan gitu, sehingga ide yang tadinya muncul di kepala kita itu artinya tersampaikan oleh teman-teman. Nah, itu salah satu ininya. Oke, ini kira-kira besok tentang ini bagaimana? Nah, udah ada yang mendengar paling enggak gitu kan, atau setelah itu kita catat. Nah, setelah itu bagaimana kita berkolaborasi. Nah, baru kita yuk selanjutnya narasumbernya siapa ini, baru kita implementasikan. Nah, itu yang ini salah satu tip dan trik yang mungkin yang perlu kita ini. Intinya ketika kita punya ide jangan kita pendam sendiri. Nah, itu ketika kita pendam sendiri ya udah nanti hilang kesibukan, ya. Betul. Lupa tadi apa kan yang terpikir di ide. Nah, seperti itu salah satu mungkin sobat kita ya, jangan sampai itu enaknya kolaborasi itu ternyata. Makanya sesuai dengan tema untuk kita ya, budaya kerja ini adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi kita tingkatkan ya, yang tadinya hanya wacana bisa menjadi nyata karena menjadi tindakan ya. Ya karena itu tadi ya luar biasa. Itu salah satu triknya yang perlu kita ini. Ketika kita motivasi kita lagi lemah, mari kita ya diskusi bareng. Itu salah satunya muncul ide ini. Jadi kalau yang dikatakan diam itu emas mungkin jangan dipakai dulu di sini Pak ya. Kenapa jadi itu, Bu? iya, jadi harus dikomunikasikan. Jadi kalau ada ide tadi sampaikan. Ya seperti saya misalnya terbatas, aduh saya agak susah ya berkreasi membuat flyer atau membuat kalimat yang menarik gitu ya. Jadi saya punya ide seperti ini, saya pengen tapi gimana ya? Nah, jadi dengan menyampaikan ke teman-teman, ke tim ya, kita berkolaborasi dengan IT, dengan teman-teman di WI gitu ya. Nanti muncul masukan-masukan ya. Ya, jadi bisa jalan gitu. Jadi jangan diam aja. Jadi komunikasi itu emas gitu mungkin ya. Dengar sobat kita, jangan diam. Kalau punya ide dicatat, kemudian dikolaborasikan. Menarik sekali. Iya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, titipan dari sobat kita. Gitu. Ya, masih ada waktu ya. Pertanyaan dari sobat kita, bagaimana apabila kita tidak memiliki dukungan untuk melakukan aksi nyata? Kita merasa seperti punya ide sendiri, berjuang sendiri. Nah, itu seperti apa menyikapinya? Waduh, Silakan. jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Kita kekeluargaan di sini nggak ada yang sama kayak gitu ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu, sobat kita. Iya, Akan baik ya sobat kita ini jadi pembelajaran kita semua ini. Jadi dimanapun, jadi hal ini jangan sampai terjadi, begitu ya. Jadi ketika ada hal semacam ini, tentunya jangan pernah kita sendiri, itu aja. Ya, ketika ada
merasakan hal semacam itu, mari kita sama-sama. Mungkin kita memang seperti ibaratnya seperti iman, kadang turun, kadang naik gitu kan. Nah, namun ketika kita berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman-teman yang motivasinya lagi tinggi, kita ikut selevel jadinya tuh. Nah itu ya harapan kita ketika kita lagi lemas, kita lagi ini, mari kita berikan semangat kepada paling tidak orang terdekat kita, begitu kan, teman-teman yang ada di kantor. Itu makanya salah satu kegiatan mungkin yang sangat membantu di Perbakas Mataram ini adalah kita setiap minggu ada ajang ketemunya setiap hari Rabu tuh, ya Rabuan. Jadi semua pegawai ketemu, nah di situ motivasi pasti ada, begitu kan. Nah itu yang membuat yang tadi awalnya lemas gitu ya, jadi semangat kembali. Nah itu yang kadang nggak dimiliki gitu ya, forum ataupun wadah untuk bisa ketemu, saling memberikan motivasi dan saling memberikan semangat pada teman-teman yang lain untuk kita sama-sama berkontribusi yuk gitu ya. Salah satunya melalui share ini gitu ya. Benar sekali ya. Kita punya Rabuan kan? Rabuan. Oke, bisa. Jadi sobat kita jangan pernah merasa sendiri untuk melakukan aksi nyata yang diinginkan, karena pasti ada dukungan, itu pasti ada ya. Tinggal mungkin pandai-pandainya kita yang mencari, kemudian yang menemukan lingkungan-lingkungan yang pas gitu, supaya ide-ide kita itu bisa tersalurkan sehingga nanti menjadi aksi nyata. Iya. Betul. Iya. Satu lagi baik. Tim sebuah organisasi itu bisa bagus, ya itu tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya pasti. Gitu ya. Nah, namun kalau misalkan ada semacam satu cahaya itu bisa nanti bisa menyinari banyak orang. Nah, itu. Kita berharap cahaya itu adalah kita ini. Ketika banyak cahaya yang akan saling memberikan cahaya, nah itu akan ya tersebar. Ya sama seperti tujuan minyak kita gitu ya. Contohnya ketika kita selalu bergaul dengan teman-teman yang motivasinya tinggi, kita semuanya wangi gitu. Dan alhamdulillah kita di sini ya selalu didukung ya oleh Pak Kepala tentunya ya. Jadi ada tadi kesempatan untuk berjumpa di Rabuan, kemudian ada apel pagi ya, jadi saling memberikan motivasi antar sesama kita di sini. Ya, itu sih Mbak. Terima kasih ya. Wow, alhamdulillah ya, ini menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sobat kita untuk melakukan eksekusi efektif ini. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ari. Ya betul sekali, karena sekarang dengan adanya budaya kerja baru kita, khususnya eksekusi efektif ini, perlu ya ketika kita mempunyai wacana yang dimana itu hal yang positif, mari kita nyatakan. Jangan sampai kita pendam wacana itu sehingga betul-betul akan benar-benar hanya menjadi wacana gitu. Mari kita implementasikan, mari kita tunjukkan bahwa wacana itu ya, apalagi dengan adanya generasi-generasi saat ini yang menurut kita itu suatu hal yang aneh, tapi ternyata itu ya bisa jadi booming saat ini, hal yang bisa bermanfaat gitu ya untuk ini. Jadi itu sobat kita, pesan kami gitu ya, dari tim ketika mempunyai wacana-wacana yang sekiranya mau diimplementasikan atau mau dinyatakan gitu ya sehingga menjadi nyata, mari kita berkolaborasi, mari kita membuat aksi, dan mari kita ya bertindak sehingga nanti siapa tahu itu bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Alhamdulillah. Tentunya bersama kita bisa. Gitu ya. Terima kasih Pak Siswanto dan Bu Citra. Terima kasih Mbak Ari. Iya, rasanya mau ngobrol lebih lama, tapi di waktunya kita cuma punya 30 menit saja. Terima kasih atas inspirasinya. Semoga sobat kita yang menyaksikan juga terinspirasi, kemudian akhirnya nanti berani mewujudkan ide-idenya itu dan berani membuat dia menjadi nyata. Karena apa? Kita mulai dulu dari hal-hal kecil, karena seperti quote mungkin yang pernah dibaca oleh kita semua bahwa 1000 langkah itu pasti dimulai dari langkah yang pertama. Pertama. Iya. Baik, sobat kita,
Demikian untuk perbincangan kita pada hari ini. Untuk episode selanjutnya, itu jangan dilewatkan. Nanti ada topik membangun cara kerja baru, adaptasi dan inovasi di tempat kerja. Sampai jumpa di lain waktu. Kerja kita, layanan kita, Indonesia hebat. Hebat. Dadah.